Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqih. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sharif wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad al-kamil wa ala alihi salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalika. Amma ba'd. Banyak ayyuhal hadirin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Ittaqullah ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa 'ala islam. Atau kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, usikum bittaqwallah wa sam'i wa ta'ah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Ahad pada maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibarusah Asri di Tekang, yang seluruhnya saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga melaksanakan wasiat beliau, serta istiqomah dalam mengamalkan sekaligus mensiarkan dan mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya, mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana biasa, kita awali pengajian rutin kita pada malam ini memasuki malam tanggal 19 di bulan Jumadil Ula 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 2 Desember 2023, yaitu dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan salawat atas Nabi kita tercinta.
yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita niatkan dalam hati kita, kita hadiahkan pahalanya untuk seluruh keluarga kita yang telah meninggal dunia, terutama untuk kedua orang tua kita, dan sekaligus kita doakan anak cucu kita, ponakan-ponakan kita yang sedang dalam keadaan menuntut ilmu di pondok pesantren dan ataupun di lembaga pendidikan Islam yang lainnya. Semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah dalam taat ibadah kepada Allah secara istiqomah, dibaguskan akhlaknya, budi pekertinya, dijadikan orang-orang yang saleh dan salihah yang berguna bagi agama dan bangsa, dan mudah-mudahan oleh Allah diberikan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah. Bitilkaniyatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Salatullah Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa afidakumullah. Telah diterangkan oleh seorang ulama, amsik habibi ma'alaihi jama'ah wa kum bi'adalin wa
bima'rufin wa anta a'inhum jiddan ala birrin wa taqwa tukram. Amsik, tahanlah olehmu ya Habibi, wahai kekasihku. Amsik, peganglah olehmu Habibi, wahai kekasihku, ma'alaihi jama'ah, atas perkara yang tetap pada perkara tersebut bermula jamaah atau golongan. Jadi kita diperintahkan untuk tetap berada dalam jamaah, berada dalam suatu golongan, suatu kelompok, di mana golongan itu, kelompok itu adalah terdiri dari orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, yang jumlahnya banyak. Artinya kita tidak boleh memisahkan diri dari jamaah, tidak boleh mengeluarkan diri dari jamaah atau berpaling dari jamaah. Rasulullah SAW beliau telah bersabda, alaikum bi jama'atil muslimin wa imamihim. Alaikum, wajib atas kalian bi jama'atil muslimin, untuk berpegang teguh kepada jamaah kaum muslimin. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk memperkokoh persatuan umat Islam, jamaah umat Islam. Persatuan umat Islam ini harus diperkokoh, diperkuat. Tidak boleh berpecah belah, tidak boleh diadu domba, tidak boleh mau diadu domba, diacak-acak oleh musuh-musuh Islam. Sebab apabila persatuan dan kesatuan umat Islam dipecah belah, diporak-porandakan, antara yang satu umat Islam dengan yang lainnya bisa diadu domba, maka itu akan dengan sangat mudah umat Islam dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah, yaitu agama Islam. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai, kata Allah. Pepatah mengatakan al-ittihadu, persatuan itu adalah merupakan kemenangan. Mungkin kita sering mendengar ya, orang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Ya nggak apa-apa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya persatuan dan kesatuan umat Islam agar tetap dijaga dengan sebaik-baiknya. Maka oleh karenanya antara umat Islam yang satu dengan umat yang Islam yang lainnya harus senantiasa bersilaturahim, di mana salah satu di antara manfaat hikmah faidah daripada kita bersilaturahim adalah untuk mempererat, untuk memperkokoh kesatuan dan persatuan di kalangan umat Islam. Jangan sampai antara umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lainnya tidak saling mengenal. Karena apabila umat Islam sudah berkumpul di suatu tempat, apapun warna kulit mereka, apapun ras mereka, apapun bangsa mereka, mereka semuanya adalah saudara. Seperti yang terjadi tadi di Monas. Jutaan umat Islam datang dari berbagai daerah. Ada yang dari Papua, beda warna dengan kita. Ya kita sama orang Papua, sawo gosong.
Kita harus menebarkan salam di antara kita. Afsus salam bainakum, kata Rasulullah. Tebarkan salam di antara kalian, umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lainnya. Kapanpun, dimanapun, ketika bertemu, ucapkan salam dan menjawab salam hukumnya fardu kifayah. Artinya, ketika ada seseorang mengucapkan salam kepada kita dan kita di antara kita seorang pun tidak ada yang menjawabnya, maka kita semuanya berdosa dan akan dilaknat oleh malaikat sebanyak 70 kali laknatan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain daripada untuk memperkokoh, mempererat tali persaudaraan di kalangan umat Islam agar tetap terjaga dengan baik, sehingga umat Islam itu mempunyai kesatuan dan persatuan yang kuat, yang kokoh, tidak bisa digoyahkan oleh musuh-musuhnya, dan ini membuat musuh-musuh Islam takut karena umat Islamnya bersatu. Tapi kalau umat Islamnya mudah dipecah belah, mereka mentertawakan kita. Cetek mas bilang, baru dibom pakai dolar aja udah berpecah belah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu adalah bahwa salah satu di antara manfaat, hikmah, fadilah, keutamaan, keistimewaan, keuntungan bersilaturahim adalah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan rezeki kepada kita, melapangkan rezeki kita, baik rezeki berupa kesehatan badan, zahiratan atau kanat batinah, zahir maupun batin, rezeki berupa materi, apa itu uang atau makanan dan sebagainya, rezeki berupa ilmu, dan rezeki berupa ilmu itu tentu jauh berharga daripada rezeki berupa materi, sehingga dikatakan dalam sebuah keterangan bahwa thalabul ilmi khairun min talabil mal, mencari ilmu itu nilainya jauh lebih baik daripada mencari harta. Dengan ilmu dunia akan kita raih, tapi dengan dunia belum tentu ilmu akan kita raih. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia, maka hendaklah ia mempunyai ilmu, dan barang siapa yang ingin bahagia di akhirat, maka hendaklah ia mempunyai ilmu, dan barang siapa yang ingin bahagia selamat dunia dan akhirat, maka hendaklah ia mempunyai ilmu. Dan kemuliaan hidup seseorang di dunia dan di akhirat itu tergantung kepada tingkat keilmuannya. Semakin alim dan semakin soleh seseorang, maka tentu akan diangkat derajatnya oleh Allah ke derajat yang mulia. Dan itu adalah merupakan jaminan dari Allah, di mana dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah 11 Allah telah berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu dengan beberapa derajat. Jadi kita enggak cukup beriman saja tanpa disempurnakan keimanan kita dengan ilmu. Semakin bertambah ilmu pengetahuan kita dalam hal agama, maka insya Allah itu akan membuat semakin sempurna keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah pentingnya peranan ilmu dalam keimanan, dapat menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah yang kita lakukan sehari-hari, baik yang hukumnya mahdoh maupun yang hukumnya bukan mahdoh, sempurna atau tidaknya ibadah-ibadah, amal soleh, amal kebaikan yang kita lakukan, itu sangat bergantung kepada ilmunya. Sehingga ilmu ini menjadi tolak ukur, menjadi barometer, menjadi patokan terhadap sempurna atau tidaknya amal ibadah yang kita lakukan. Maka setiap orang Islam diwajibkan mencari ilmu. Sampai kapan? Sampai mati. Bukan sampai S3, bukan sampai S4, S5, S6, S7, S Pro, S Cendol, S Teler, S buah, S campur, bukan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, long life education. Mencari ilmu sepanjang masa.
Sepanjang akal kita masih sehat, masih waras, sepanjang itu pula kewajiban untuk ilmu tidak gugur. Walaupun umpama kita sudah S10, cuma ada 10, nggak ada. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi akan dilapangkan, dilonggarkan, diluaskan, dijembarkan, dimudahkan rezeki kita dengan barokah kita istiqomah bersilaturahmi. Dan menurut pendapat pribadi saya, silaturahim yang paling terafdol adalah silaturahim di majelis ilmu. Kita silaturahim ke rumah teman kita itu bagus, ke rumah guru kita datang, ya walaupun kita nggak bawa apa-apa, cuma bawa ayam, kopi, rokok, nggak bawa apa-apa, artinya kita nggak bawa onta gitu. Nah itu bagus, tapi lebih bagus lagi kalau kita silaturahim di majelis ilmu, berkumpul dengan para ulama, dengan para habaib, dengan orang-orang yang soleh, seperti tadi, ya umat Islam yang hadir di Monas, itu harus diniati silaturahim juga. Di situ kumpul ratusan bahkan ribuan para ulama dari berbagai daerah, para habaib kumpul semuanya, mereka bermunajat, mengetuk pintu langit untuk keselamatan NKRI dan untuk kemenangan Palestina. Tapi begitu harus semangat aku lalu tambah. Kaget. Iya, kenapa kaget? Ya karena kamu kependudukan. Coba kalau konsen begini, wah kaget. Ya kita lagi mulai yang kaget. Minum dulu, minum tak dapat jatuhnya. Itu belum seberapa Pak Jepri, itu baru 10% suara saya keluar. Kalau 100% lebih dari itu. Mungkin lagu Pak Jepri pada berjabatan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, man ayyub saltolahu fi rizkihi wa ayyun sya'ahu fi asari falyashir rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, diluaskan rezekinya, dimudahkan rezekinya, digampangkan rezekinya, rezeki berupa apapun, enggak hanya sebatas rezeki berupa uang atau makanan, rezeki berupa apapun, kesehatan itu rezeki, punya istri solehah itu rezeki, punya anak-anak yang baik itu rezeki, punya ilmu itu rezeki, bisa beramal soleh, bisa berbuat baik itu juga rezeki, bahkan dikasih sakit itu juga rezeki sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita mengeluh dikasih sakit, itu rezeki dari Allah. Apa rezekinya? Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Itu kan rezeki, keuntungan buat kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya, kata Rasulullah dalam hadis ini, falyashir rahimah. Tulisannya falyashir rahimah. Oleh karena lam sukun bertemu roh, sedangkan lam dan roh makhrajnya berdekatan, maka idghamkan lam sukunnya ke huruf roh jadi falyashir rahimah. Maka hendaklah ia bersilaturahim, menyambung tali persaudaraan antara umat yang satu dengan umat Islam yang lainnya, antara saudara keluarga, tetangga dan sebagainya. Umat Islam itu tidak boleh saling tidak mengenal, harus saling mengenal, harus saling menyapa, harus saling silaturahim, harus menjaga, memelihara persatuan dan umat Islam. Jangan sampai kita sama orang kafir mengakur, akrab, sama orang Islam sendiri bermusuhan. Jangan sampai. Itu menyedihkan. Ibaratnya kita sama orang lain bisa berbuat baik, tapi sama istri dan anak-anak kita sendiri nggak bisa berbuat baik. Ibaratnya begitu. Kenapa sama orang lain kita bisa senyum, tapi sama istri nggak bisa senyum? Kenapa sama orang lain kita bisa sopan, ramah, senyum, tapi sama anak-anak sendiri marah-marah melulu? Kenapa sama orang kafir kita bisa bersikap baik, tapi kepada saudara kita sendiri agama malah tidak akur,
itu kan menyedihkan sebenarnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, la yahillu lirajulin ayyahjura akhahu fawqa salasati ayyam. Haram hukumnya, dosa hukumnya bagi seorang muslim membiarkan saudaranya di atas 3 hari. Ya, kalau umpama kita ada masalah, ada perselisihan, ada pertikaian, ya wajarlah, namanya juga hidup. Pepatah Sunda mengatakan piring oge aya paket rokna. Tapi jangan melebihi 3 hari. Cukup 3 hari. Dicatat senjata, setelah itu dan akur lagi. Jangan kayak Yahudi Israel licik. Ketika posisi sudah kepepet, kewalahan menghadapi tentara Hamas, ngajak damai, ngajak senjata. Begitu beres senjata berakhir, nyerang lagi. Memang begitu Yahudi, licik permainannya, nggak gentleman. Dan itu sudah dinas oleh Allah dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah juz 2 ayat 217. Allah sudah memberikan informasi kepada kita bahwa memang orang Yahudi kelakuannya seperti itu, licik permainannya. Kalau mereka lagi posisi kepepet, tentaranya mau habis, udah nggak bisa apa-apa, yuk kita damai, yuk kita gencatan senjata. Lakukan gencatan senjata. Kemudian dia dalam masa gencatan senjata, dia menyusun kekuatan lagi. Begitu udah kuat, nyerang lagi. Begitu, nggak akan selesai. Ya kita ambil hikmah, mungkin itu ladang kita untuk bisa mati syahid. Karena kalau kita nggak perang, ya kita kapan mati syahidnya? Paling mati sangit. Ya, mati syahid. Perjamaah. Allah berfirman, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarjukum an dinikum istata'u. Dan orang-orang Yahudi tiada akan pernah berhenti, akan terus memerangi umat Islam, akan terus mengobok-obok umat Islam, akan terus menghabisi umat Islam, membunuh, membantai umat Islam, sehingga mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu menuju kepada kekafiran jika mereka sanggup. Dan mereka sanggup melakukan itu, dan itu sudah dilakukan, dan sedang dilakukan, dan akan terus dilakukan. Maka di sini kita perlunya persatuan umat Islam. Apabila umat Islamnya bersatu, kokoh, teguh, kuat, tidak bisa digoyahkan, musuh-musuh itu takut. Mereka takut semuanya, takut. Itulah yang ditakutkan oleh musuh Islam adalah persatuan dan kesatuan umat Islam. Demikian oleh karena sudah masuk waktu Isya, jadi kesimpulannya, yuk kita biasakan untuk selalu silaturahim dalam rangka menjaga, memelihara, memperkokoh ukhuwah Islamiyah di kalangan umat Islam, karena Islam seluruhnya adalah saudara. Al muslimuna ikhwatun la fadla li ahadin ala ahadin illa bittaqwa. Orang-orang Islam dimanapun mereka berada semuanya adalah saudara. Tiada kelebihan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang membedakan kita di hadapan Allah hanyalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kaya jangan sombong, yang miskin jangan bersedih. Ya, itu semuanya ujian dari Allah. Yang Allah lihat adalah ketakwaan kita kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah kamu yang paling bertakwa kepada Allah, bukan kamu yang paling kaya, bukan kamu yang paling tinggi pangkat jabatannya, bukan, tapi yang mulia di hadapan Allah di antara kita adalah kita yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita tingkatkan kualitas keimanan kita, ketakwaan kita, prestasi ibadah kita kepada Allah agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zidna ilman nafi'an wal hidayah wal barakah. Allahumma ahlik man fi halaki salah Islam wal muslimina fi Palestin.
sallim wa ansur ikhwanana al-muslimin wal muslimat wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ahlikil Junis Yahudi Israel, ahlikhum halakan ajilan halakan sari'an bi izzatika wa qudratika, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma